Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mari kita senantiasa meningkatkan serta memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah. Dengan banyak bersyukur, Allah akan menambahi nikmat-nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur itu sendiri artinya tidak mengakui datangnya nikmat dari Allah. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu kafir. Kafir itu kan menutup. Orang yang menutup dari kebenaran, orang yang menutup dirinya mengakui nikmat datang dari Allah, maka Allah katakan inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam kita senantiasa mohonkan Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, dinul Islam ini menjadi ajaran agama yang universal, yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, sesuai dengan konteks waktu, zaman, tempat, dan dimanapun. Islam ini sesuai untuk segala zaman dan segala keadaan dan wilayah manapun. Karena itu Islam adalah sebuah rahmat bagi sekalian alam yang dibawa oleh Rasul. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Rektor yang kita muliakan, pada tausiah ba'da zuhur kali ini Ustadz diberikan tema terkait dengan Islam dan kearifan lokal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau agama tentu dalam hal ini Islam, kemudian kearifan lokal ini sering juga disebut dengan local wisdom, di mana yang dimaksud dengan kearifan lokal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa kearifan lokal itu diartikan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai mulia yang terkandung di dalam satu masyarakat atau dalam satu wilayah, satu tempat yang itu sangat berguna untuk melestarikan kehidupan bermasyarakat, kemudian juga melestarikan lingkungan dan alam. Inilah yang didefinisikan sebagai kearifan lokal atau local wisdom ini. Bagaimana Islam memandang tentang kearifan lokal ini? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang tadi Ustaz bacakan, terdapat 4 metode dalam menyampaikan dakwah. Ada metode, 3 metode, di mana dalam surah An-Nahl 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikanlah ke jalan Tuhanmu, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara hikmah. Mungkin kalau kita ambil wisdom itu atau kearifan, maka hikmah ini tentu bahagian daripada hikmah itu adalah kearifan tadi. Wal mau'izatil hasanah, metode yang kedua adalah memberikan pengajaran yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kamu dengan cara yang lebih baik.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Di ujung ayat Allah mengatakan, Allah berfirman, sungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah sekalian, di dalam berbagai tafsir termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa memang masyarakat ini ada 3 golongan strata. Yang pertama adalah golongan yang cerdas, orang yang pintar. Golongan-golongan ini serulah mereka dengan bil hikmah. Yang kedua ada golongan awam, yaitu golongan masyarakat secara umum yang terbatas secara ilmu dan pendidikan. Maka mereka ini berikan pengajaran yang baik. Adapun masyarakat yang ketiga adalah masyarakat yang dia cerdas juga belum, awam juga dia udah belajar tapi ilmunya gantung. Maka orang yang pertengahan ini berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Demikian dijelaskan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bagaimana kita lihat Islam memandang perlunya hikmah. Di dalam tafsir Sya'rawi dijelaskan, dakwah bil hikmah itu pernah seorang pemuda, mohon maaf tanda kutip, pemuda ini ya dia sudah tua, perlatu kata orang Medan, persatuan lajang tua, nggak mau nikah dia. Dan dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak mau nikah, tapi saya suka perempuan. Saya tidak mau nikah, saya tidak mau terikat dengan sebuah komitmen apapun dalam rumah tangga, tapi saya suka dengan perempuan. Saya sholat, saya puasa, saya umroh semua. Bagaimana saya ya Rasul? Tentu kalau kita pastikan dia nggak mau nikah tapi ganggu perempuan, dia suka zina, pasti kita bilang haram, neraka, dosa, pasti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak serta-merta memarahinya, tidak serta-merta mengatakan haram, tapi Rasulullah mengatakan, wahai anak muda, sekiranya ibumu dizinahi, bagaimana? Sekiranya adik perempuanmu yang dizinahi, bagaimana? Sekiranya kakakmu yang dizinai, bagaimana? Maka si pemuda tadi yang udah tua nggak mau nikah tadi mengatakan, kalau ada yang menzinai ibu saya akan membunuhnya. Kalau ada yang menzinai kakak dan adik saya mengejarnya. Akan saya ambil pedang saya, akan saya tebas lehernya karena mengganggu kakak, adik, ibu saya, wanita yang saya cintai. Maka Rasul meletakkan tangannya ke dada pemuda tadi. Lalu kata Nabi, wahai anak muda, yang kau zinai, yang kau ganggu itu ibu orang. Kalau dia tidak ibu seseorang, maka dia mungkin anak orang lain. Kalau tidak, dia akan kakak dan adik orang lain. Sedangkan kau marah, ibu, anakmu, kakak, adikmu diganggu. Lalu kenapa pula kau mengganggu, menzinai perempuan lain? Lalu si pemuda tadi meneteskan air mata. Dia memeluk Rasul dan dia mengatakan, ya Rasul, kalau begitu saya menikah besok, saya tinggalkan zina. Inilah yang dimaksud dengan bil hikmah ini. Maka sebenarnya Islam ini, kalau kita perhatikan, Nabi pertama terhadap kebudayaan-kebudayaan lain, terhadap ajaran-ajaran lain, apapun yang berkembang sebelum Rasul, maka Islam memiliki pandangan yang pertama. Ada yang namanya akomodatif, mengakomodasi. Bahkan tidak jarang apa yang lama itu semua diambil secara utuh. Misalnya jamaah sekalian, yang namanya menyembelih kurban, tadi sudah diumumkan bagaimana kita ikut kurban. Yang namanya kurban itu ajarannya Nabi Ibrahim, bukan yang dibawa Rasul. Itu ajaran Nabi Ibrahim mutlak. Diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail.
Tapi semua diambil oleh Rasulullah, diambil oleh Islam. Itu yang disebut dengan akomodatif, diakomodasi semua. Karena itu jamaah sekalian, yang kedua misalnya tentang harta warisan. Harta warisan itu sebenarnya tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Sebenarnya membagi harta itu, atau misalnya laki-laki 2 bahagian daripada perempuan, kemudian patrilineal, garis keturunan ayah, sebenarnya itu sudah ada sebelum Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil itu. Karena itu ajaran Islam yang baik itu diakomodasi, diambil sehingga menjadi bahagian daripada ajaran Islam. Contohnya tadi yang Ustaz katakan tadi, bagaimana Rasulullah itu, kita ini kan bin, misalnya bin ayah kita, Ustadz misalnya Hasrat Effendi Samosir bin Hasanuddin Samosir, ayah, garis keturunan ayah. Kalau orang Minang, orang Padang itu matrilineal, dia garis keturunan ibu. Jadi apa garis ibunya? Ibu. Lalu jamaah sekalian, bagaimana kita perhatikan garis keturunan ayah yang ada sebelum Nabi itu diakomodasi oleh Nabi menjadi bahagian daripada sistem hukum dan sistem ajaran Islam itu sendiri. Ini yang pertama, akomodasi. Yang kedua jamaah sekalian, ajaran Islam itu ada yang namanya dia inovatif, diinovasi, diperbaharui. Misalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk sujud. Bagaimana sujud? Udah diperintahkan. Lalu sekarang kita sholat. Sholat itu salah satu bagian sholat adalah sujud. Diinovasi, diperbaharui, disempurnakan dia. Inilah yang disebut dengan inovatif. Yang ketiga jamaah sekalian, ajaran Islam itu bersifat selektif. Diseleksi dia. Mana yang bagus-bagusnya diambil, mana yang tidak baiknya dibuang. Jadi tidak semua dibuang secara mutlak, tapi diseleksi. Inilah sebenarnya yang paling penting kita ambil sebagai kearifan lokal. Mohon maaf, mungkin kita ada orang Jawa, apalagi Indonesia ini kaya betul dengan budaya. Kita hampir 17.000 pulau, hampir 5.000 bahasa budaya dan sebagainya. Mungkin kalau orang Jawa ada pakaian adat Jawa, orang Minang ada pakaian Minang, orang Mandailing ada pakaian adat Mandailing, orang Banten ada pakaian Banten, orang Sunda, semua orang Aceh. Lalu bagaimana ini kita selektif? Mohon maaf, misalnya kalau pakaian Jawa itu ketika nikah anak kita pakai adat Jawa, jangan semua diambil, tapi tetap ditutup auratnya. Kenapa? Kalau kita ambil penuh adat Jawa tadi, nanti rambutnya nampak. Tentu dalam Islam tidak boleh. Begitu juga dengan yang lain. Boleh nggak Ustaz? Anak saya nikah pakai pakaian adat Melayu, pakai pakaian adat Toba, pakai pakaian adat Mandailing. Boleh, tapi tetap dalam rangka menutup aurat. Jadi inilah yang disebut dengan kearifan lokal. Nah ini jamaah sekalian, Ustaz pernah memang ketemu ketika Ustaz pakai baju batik begini ceramah, khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat, lalu ada seorang jamaah menjumpai Ustadz, khutbahnya bagus, tapi sayang pakaian Ustadz itu pakaian orang kafir. Jadi dia katakan ini pakaian orang kafir karena baju batik. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah kita marah dengan tudingannya? Lalu Ustadz tanya, kalau begitu pakaian Islam yang mana Pak? Lalu dia kata, yang saya pakai ini, pakai jubah, ya pakai pakaian orang Arab inilah pakaian Islam. Ya Bapak bagus pakaian begitu, alhamdulillah. Saya pun sekali-sekali pakai gitu juga Pak. Nanti saya pakai juga kalau lagi tahajud, pakai gitu Pak. Cuma saya mau nanya dulu sama Bapak, kira-kira pakaian Abu Jahal bagaimana Pak? Apa baju batik enggak? Jadi Ustaz tanya dia, Abu Jahal itu bajunya pakai batik atau cuman? Oh itu nggak bisa dia jawab. Jadi kalau kita mau lihat ya, ada film itu namanya The Message. Ya pesan kerasulan, ada film Nabi Muhammad, tapi nabinya hanya cahaya saja. Lalu kemudian bagaimana pakaian orang Arab jahiliyah, bagaimana pakaian umat sahabat? Ya mereka cuma pakai jubah tadi juga, cuma yang membedakannya di warnanya, cuma yang membedakannya nanti ada memelihara jenggot dan sebagainya. Ustaz ingin mengatakan jamaah sekalian,
yang dilihat dari menutup aurat pakaian itu tertutup auratnya. Pernah satu ketika Nabi berangkat ke Taif karena dingin, lalu kemudian Nabi diberikan mantel, Nabi diberikan jas, Nabi diberikan semacam pakaian jaket melawan dingin, lalu Nabi memakai itu. Apakah itu pakaian orang kafir karena dingin dan sebagainya? Tentu ini yang sebenarnya harus kita dudukkan sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang, menyesatkan orang, menyalahkan orang lain. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menutup aurat itu dengan baik. Bagaimana tertutup auratnya? Tentu kalau ada orang yang pakai jubah, alhamdulillah. Tetapi tidaklah kita mengkafirkan orang yang baju batik, tidak pula kita menerakakan orang-orang yang pakai jas dan sebagainya, karena dia juga bahagian daripada menutup aurat tadi. Nah inilah yang Ustaz katakan tadi, bagaimana kita menseleksinya. Menseleksi. Ustaz katakan sunnah Nabi itu ada 3 macam. Ada yang pertama, sunnah itu namanya sunnah syar'iyah. Memang syar'i dan itu kita ikuti sesuai Al-Quran dan sunnah. Tapi ada sunnah yang kedua, yaitu yang disebut dengan sunnah khususiyah, khusus kepada Nabi. Nabi mendapat wahyu, Nabi punya istri 11, itu khusus kepada Nabi. Jangan pula karena sunnah lalu kita punya istri 11. Lalu jangan karena sunnah kita merasa mendapat wahyu, itu khusus kepada Nabi. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ada namanya sunnah basyariyah, yaitu sunnah kemanusiaan, al-bashar, biologis. Memang orang Arab itu jenggotnya panjang-panjang, tumbuh. Lalu kita tidak bisa tumbuh, jangan pula dipaksakan, dan jangan pula kita kafirkan orang yang tidak ada tumbuh jenggotnya. Itu adalah basyariyah. Nah inilah yang disebut dengan bagaimana kearifan lokal tadi kita jaga. Nah jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi metode Islam tadi, yang pertama ada namanya akomodatif, yang kedua ada namanya inovatif, yang ketiga ada selektif, kita seleksi. Kalau orang Minang bilang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kalau sesuai dengan syarak, sesuai dengan kitabullah Al-Quran dan Sunnah, ayo kita laksanakan adat tadi. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jelas-jelas bertentangan dengan akidah, maka tentu kita jangan sampai menggunakan adat tadi. Inilah sebenarnya yang paling penting. Makanya orang Minang itu luar biasa itu. Bagaimana pepatah orang Minang tadi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Selagi basandi syarak agama, kemudian ada kitabullah di sana, maka kita jalankan. Maka ini yang Ustaz katakan tadi, perlu kita tetap menjaga kearifan lokal, tapi dalam bingkai syariah. Yang terakhir, dakwah Islam di zaman Nabi itu, setelah dia ada yang namanya akomodatif, ada namanya inovatif, yang ketiga ada yang namanya selektif, yang keempat konfrontatif. Apa itu konfrontatif? Yaitu konfrontatif itu dalam bentuk perang. Jadi memang di zaman Nabi juga ada perang untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kebaikan, bukan untuk yang lain. Karena memang dalam Islam itu sendiri ditekankan rahmatan lil alamin. Jadi ada yang konfrontatif, misalnya Nabi menghancurkan berhala-berhala, misalnya Nabi menghancurkan segala bentuk kemusyrikan dan sebagainya. Lalu ketika Nabi diajak untuk menyembah agama lain, ganti-gantian turun ayat lakum dinukum waliyadin dalam surah Al-Kafirun. Nah ini yang disebut dengan jamaah sekalian, ada garis-garis yang jelas, sehingga dengan demikian bisa terjaga akidah kita. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, inilah yang perlu kita bawa, dakwah. Ustaz mengambil apa yang dikatakan oleh Profesor Yunahar Ilyas, yang beliau barusan saja meninggal dunia almarhum. Beliau mengatakan dakwah ini, itulah bedanya dakwah kita dengan dakwah pada zaman Guzarat. Bagaimana dulu dari Guzarat, bagaimana dulu dari India, Persia, bagaimana ketika Islam dibawa ketika itu. Nah jamaah sekalian, ketika itu Islam bagaimana bisa mengislamkan orang Indonesia yang udah ada animisme, dinamisme Hindu Buddha diislamkan. Itu yang terjadi ketika itu. Jadi boleh kita katakan dulu orang dari India, dari Guzarat itu tadi, mereka mengislamkan orang kafir.
Sekarang kita ini malah mengkafirkan orang Islam. Jadi jangan sikit-sikit kita kafirkan, jangan sikit-sikit ini haram, jangan sikit-sikit ini bid'ah, nggak boleh. Nanti orang nggak bisa apa-apa. Maka kata Profesor Yunan Ilyas mengutip dari Profesor Ali Mustafa Ya'qub, dia katakan bagaimana orang yang terlalu keras dilembutkan dia, dan orang kalau lembut kali dikeraskan sedikit. Jangan pula lembut kali, ini boleh, kawin beda agama boleh, murtad boleh, judi boleh, ini boleh. Ada ustadz tengok itu kawan di Facebook, dia katakan saya ustadz tapi istri saya gak berjilbab, boleh. Ya gak benar lah yang begitu itu. Semua boleh, semua boleh. Harus dikeraskan, ada prinsip nutup aurat. Masa kawin agama boleh, beda agama boleh gak? Al-Quran jelas betul. Jadi orang yang terlalu longgar, terlalu lembek, dikeraskan sedikit. Tapi orang yang terlalu keras dilembutkan sedikit. Itulah prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam ini adalah ajaran wasatiyah, pertengahan, moderat. Itulah kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan. Jangan terlalu keras kali, dan jangan pula terlalu boleh semuanya lembek kali. Nah inilah yang disebut dengan yang lembek dikeraskan sedikit, yang keras dilembutkan sedikit. Inilah sejatinya sebenarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ini menjadi ciri keislaman kita di Indonesia ini, Islam yang senantiasa membawakan keramahan, rahmatan lil alamin, dan senantiasa melihat budaya-budaya lokal tadi yang baiknya diambil, yang tidak baiknya diperbaiki sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga dalam berdakwah tadi bagaimana merangkul orang, bukan memukul, mengajak orang, bukan mengejek, membina orang, bukan membinasakan, membawa mereka kepada argumen, bukan kita membawa sentimen. Kita menyampaikan dakwah tadi dengan kritis, tapi bukan dengan sinis, apalagi kita suka memponis. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.